Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Sapa sing ngono yang terus nang. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tafsiri utawi ilmu tafsir huwa ya ilmu tafsir. Aduh, banter-banter koyo dukun. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tafsiri Koyo kiye kuno sing rong merdeka suara. Yo koyo mudin kuno sing apa? Koyo Indonesia rong merdeka. Sing bener-bener bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tafsiri utawi ilmu tafsir huwa ya ilmu tafsir makhuzun iku den alep min qaulihim saking ucapan wong Arab. Maksudnya orang Jawa. Oh, repot. Terus sak muni-munimu terus. Pasar tu syai'a iza bayantu. Pasar tu jelas ake sopo ingsun asea ing wiji-wiji. Iza bayantuhu tegese. Khotam. Iza bayantahu. Tegese jelas ake sopo ingsun hu. Oh, dukun tenan gitu. Bayantahu. Iza bayantuhu. Tegese jelas ake sopo. Mukhotob jawang mukhotob. Bayan tahu sopo ingsun hu. Caset sing sarap ya. Iza bayan tahu tegese jelasake sopo siro hu ing syai'a. Wasumya landen arani opo ilmu almazkuru kang wes den tutur tafsiron ing tafsir. Li anahu krono saat temene ilmu tafsir yubayinu iku jelasake opo ilmu Al-Qur'ana ing Qur'an. Wa yuwaddihuhu lan jelasake opo ilmu jelasno lan tegese atfu tafsir. Biasanya adatnya ulama kalau atfu tafsir itu lan tegese jelasno opo ilmu lan tegese jelasno opo ilmu hu ing Quran. Wis ganti bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadduhu tawi langgerane ilmu tafsir. Wa ya ilmu tafsir. Ya wa ya hadduhu. Ilmun iku ilmun yubhatsu ingkang den bahas. Apa fihi ing dalam ilmu an ahwalil Qur'ani saking biro-biro tinggahi Al-Qur'an. Al-Karimi ingkang mulya. Min jihati nuzulihi saking arai turune Al-Qur'an. Kamakiyihi koyo makine An ahwalil Qur'anil Karim terus min jihati nuzuli kang yaiku sisi mine bayan ya. Maksudnya sampean yo ora salah cuma luwih tahqiq mine mboten min ibtidaiyah tapi bayannya. Min jihati nuzuli ahwaliku kang yo tegese allati hiya jihatun nuzuli. Ya jadi kalau min bayannya itu dukun agak lumayan. Kalau min ibtidaiyah itu kan ada setarnya, ada dari mananya kayak subhanalladzi asra fi abdihi lailan terus minal masjidil haram tuh awalul isra itu minal masjidil haram. Awalul isra itu. Tapi kalau bayannya itu ndak ainnya mubayyan sama mubayyin. Isinya akhwal ya jihati nuzuli apa isinya akhwal itu jihati nuzuli. Bukan akhwal itu dimulai dari jihati nuzuli. Ya jadi kalau min bayannya itu apa? Halnya sama apa? Halnya sama. Misalnya kayak fajtanibur rijsa minal ausan. Rijs itu isinya juga ausan. Berarti ini apa? Isinya jihati nuzuli. Akhwalul Quran itu isinya ya jihati apa? Nuzuli. Artinya akhwalul Quran itu tidak hal yang berbeda dari jihati nuzuli. Jadi bukan ibtidaiyah. Ya tapi orang anti salah. Orang ya biasa. Terus kedua menyangkut ini mau sing dukun nih setiap kamus di munjid maupun yang lain itu mutakalim dulu, setelah itu mukhotob. Mutakalim dulu, setelah itu mukhotob. Jadi misalnya
Di sini dijelaskan makhudun min qaulihim fassartu syai'a. Lah orang yang ngomong fassartu syai'a itu idza bayantahu. Jadi bukan mengganti fassartu syai'a idza bayantuhu ndak, tapi fassartu syai'a kowe ngomong ngono iku idza bayantahu itu standar apa? Standar di ilmu lughat. Tapi ya nggak sampai salah. Seorang lagi misalnya ada yang baca idza bayantu tidak sampai salah. Ini kan standar fusha ya, standar fusha. Ya, standar fusha itu kalau di kamus menjelaskan sesuatu itu mutakalim dulu, baru apa? Mukhotob. Itu standar fusha. Seorang lagi itu standar apa fusha. Kalau sekedar sah ya sah misalnya min qaulihim fasartu syai' idza bayantuhu ya sah kalau sekedar sah. Ya, seorang lagi ya, titenane min bayaniyah itu halnya sama, apa? Halnya sama. Tapi kalau ibtidaiyah kan berbeda. Makanya misalnya fajtani buritsa minal ausan. Alladhi huwa al-ausan. Sama di sini. Ilmu yang membahas ahwalil Qur'an al-Karim. Ahwalil Qur'anil Karim. Isinya ahwalil Qur'anil Karim apa? Ya jihadu nuzuli. Jadi an ahwalil Qur'ani al-Karimi allati hiya jihadu nuzuli. Nah, misalnya di bagian ibtidaiyah kan janggal. Ahwaliku dimulai jihad nuzuli kan ndak. Ahwal itu dimulai ya ndak. Ahwalul Quran itu ya termasuk jihad nuzuli. Maksudnya jihad nuzuli itu min ahwalil Quran. Jadi itu hal yang sama, apa? Hal yang apa? Itu biasanya ulama nyebut itu apa? Bayaniyah, apa? Bayaniyah. Terus ya balen ya ilmun yubhasu fihi an ahwalil Qur'ani al-Karimi. Min jihati nuzulihi bayane sisi Ya, turune Al-Qur'an. Kamakiyihi koyo makine Al-Qur'an au madaniyihi utawa madaniye Al-Qur'an. Wa nahwihi lan sepadane nuzul. Kasanadihi koyo sanate Al-Qur'an wa adaihi lan adai Al-Qur'an. Ada itu kaifiyatul qiraah ya. Ada tengene bab ilmu tafsir apa kaifiyatul qiraah. Apa kaifiyatul qiraah. Kalau di bab salat kan salat fil waqti disebut apa? Ada. Kalau kharijal waqti disebut qadha. Ya ada itu kaifiyatul qiraah apa? Kaifiyatul qiraah. Jadi misalnya kayak Maliki Yaumiddin ya, terus ulama lain baca Maliki Yaumiddin itu jenis apa? Khilaf min jihadil ada apa? Khilaf min jihadil ada. Ya kan kita bacanya kan apa? Maliki Yaumiddin bil maddi. Ulama lain baca Maliki Yaumiddin. Misalnya kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulama lain baca kuf'an bukan kufan tapi kuf'an bil hamzah. Itu jenis apa? Khilaf min jihadil ada apa? Khilaf min jihadil ada. Terus Wa al-fatihi lan biro-biro lafate Al-Qur'an. Wa ma'anihi lan makna-maknane Al-Qur'an. Al-muta'alliqati yang berhubungan bil ahkami kelawan biro-biro hukum. Wa ghairi dzalik lan sakliyane kabeh mau. ganti-ganti. Jadi gini ya, hukumnya Quran itu ada dua. Satu mansus. Apa? Mansus. Mansus itu layak tamilu takwil ya. Memang maknanya pasti begitu ya. Mansus itu layak tamilu takwil. Pasti maknanya seperti itu. Ada hukum yang karena mafhum. Ya, hukum karena mafhum. Itu ulama bisa khilaf karena mafhum itu kan subjektif ya. Mafhum itu subjektif. Nah, terus karena khilaf mafhum itu subjektif, terus orang bermadzhab. Saya ngikuti madzhab Syafi'i, Hanafi, ngikuti madzhab macam-macam. Misalnya begini ya, yang mujma'aleh karuan ya, yang mansus itu mesti nanti jadinya apa mujma'aleh. Misalnya kafaratul yamin ada redaksi misalnya fasyamu salah satu ayam puasa 3 hari itu mansus. Ya mananya 3 hari ya 3 hari kan normal kan. Tapi kalau mafhum misalnya orang ketika enggak menemukan air, ya orang enggak menemukan apa air. Terus Allah ngendikan fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi maknane tayammum itu faksidu fatayammamu mongko nejo sira kabeh. Mergo ya tayammum itu lughatan al-qasdu. Apa maknane tayammum lughatan al-qasdu. Fatayammamu mongko nejo sira kabeh sa'idan ing debu. Lah makna debu itu subjektif, ngrungokno tenan. Ben rodok pantes dadi sarjana STEM, ben gak bodoni. Soale kena lulus ra pinter iku apa?
Kebohongan publik eling-eling fatwa kula niku. Apa kebohongan apa? Jadi gara-gara diwisuda seteh ahli tafsir, sono mertua mek mantu kowe nyongkone ahli tafsir, terus pondok ibu ulang kowe terus fadlu wa adlu. Mulane iki mendesak pinter berdoain apa? Nak wong ra sekolah seteh ora pati pinter apa-apa, tapi nak sing sekolah seteh kan bodoni napa? Ya rungokno. Soidan itu dimaknani debu, turoban tohiron, ya soidan toyiba. Tapi problem makna turoban itu kan tetap saja enggak makna mansus ya, enggak makna apa? Mansus. Nah, kebetulan imam kita maknani soidan itu apa? Debu. Nah terus dari kata debu itu pantese sing darani debu itu yang lahu hubar. Corong Jawa sing ana bleduke lahu napa hubar. Kalau ditiup itu beterbangan itu jenis apa? Hubar. Tapi tetap saja itu mafhum. Turab ya mafhum, lahu hubar juga mafhum. Dan kebetulan itu madhab kita. Saya ulang lagi kebetulan itu madhab kita. Dan madhab kita ini nyaman. Maksudnya nyaman itu kalau kita praktekkan pasti sah ya. Kalau kita praktekkan pasti sah. Maksudnya kamu tayamum pakai turab sing lahu hubar itu pasti sah. Karena ini mafhum yang tidak punya resiko. Tapi kalau dalam madhab Maliki, so'ida itu maknanya sesuatu yang di atas. Ya, orang kalau naik namanya su'ud, ya. So'ida itu maknanya naik apa? Naik. Makanya ada ayat ilahi yas'adul kalimut thayyib. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi so'ida itu maknanya itu turoban lahu hubar. Cara madhab Syafi'i itu apa? Tanah atau debu sing lahu hubar. Tapi saya ulang lagi itu makna mafhum. Ya, makna apa? Dan itu kalau kita lakukan pasti sah. Karena itu yang bilang so'idan itu mimma fokol arat pasti memasukkan turab sing lahu hubar. Ya saya ulang lagi ya. Yang maknani so'idan itu mimma fokol arat, apa saja yang fokol arat, itu kan pasti mengesahkan turab sing lahu hubar. Nah, tapi kan itu kan tetap saja makna mafhum. Karena maknani so'idan itu dari kata so'ida yas'adu su'udan, sesuatu yang naik. Makanya banyak ulama membolehkan tayamum bikul 5 fokol arat, sesuatu apa saja yang di atas bumi. Ada yang menyontohkan min hajarin wa syajarin dan seterusnya. Nah itu mafhum. Saya ulang itu mafhum. Ya, mafhum ya resiko ya. Bena yang setuju wa bena muafik wa mukhalif, jadi ada yang cocok, ada yang tidak. Makanya lahirlah khilaf. Apa lahirnya apa? Ya, melahirkan apa? Khilaf. Itu namanya ahkam sing muta'alliqah bil Quran. Ya, tapi muta'alliqah itu bisa mansus. Kalau mansus ini pasti arahnya musma'aleh, napa? Musma'aleh karena mansus. Layak balut takwil. Nah, kalau yang mafhum bisa khilaf. Terus misalnya begini, nikah misalnya. Nikah itu yang dikritik Allah adalah mutakhidhi akhdan. Orang yang menjadikan istri itu simpanan. Kata berarti yang sah itu yang tidak menjadikan istri itu simpanan. Nah untuk keluar dari enggak simpanan itu gimana? Saya ulang lagi, untuk keluar dari tidak simpanan itu gimana? Terus ada ulama model Imam Syafi'i ngambil, ya ada adnal i'lan. Ada i'lan paling minimal, yaitu misalnya 2 saksi. Ya nikah kan syaratnya jelas kan, ada walinya perempuan, ada ijab, ada qabul, ada apa? Saksi. Lalu dengan adanya saksi ini keluar dari status akhdan, keluar dari status sembunyi-sembunyi. Karena sudah ada apa? 2 saksi. Tapi Imam Malik enggak. 2 saksi itu enggak krusial, enggak penting. Sementing itu iklan. Makanya saya berkali-kali bilang nikah di Indonesia itu menyangkut saksi itu pasti sah. Orang kok mungkin sah, pasti sah. Karena saksi resmi yang tanda tangan di KUA itu 2. Terus yang datang banyak sing golek dogolan-dogolan mangan niku. Kayak kangkang diundang kancane kan wong mangan gratis teko. Jadi sing saleh ya banyak, sing fasik ya banyak, setengah saleh setengah fasik ya banyak. Wis ngono undangane disebut. Saleh Z untuk Sri disebut. Sak ini kadang wis dipampangno. Ya itu sak dhuwure iklan apa? Nah, kenapa saya bilang 2 saksi ini adnal i'lan, ya adnal i'lan. Itu karena memang teks aslinya hadis.
Saya ulangi, teks aslinya hadis untuk menjelaskan wala mutakhidhi apa? Akhdan. Itu teks aslinya bunyinya gini. A'linu hadan nikaha. Waf'aluhu fil masjid wadribuhu biduf. Nikah ini harus kamu maklumatkan dan pakai terbang dan lakukan di masjid. Tapi dua kata Rasulullah ini, tiga qadhiyah ini ulama di mafhum hanya satu. Yang penting ada iklan. Masjid ya tidak mengikat, apa? Duf ya tidak mengikat. Yang mengikat itu iklan. Nah, iklan itu memaklumatkan itu penting. Ya penting tuh maklumatkan. Misalnya nombak paling ayu jenis Sri kan wong kepengen untuk Sri. Terus dimaklumatno untuk Z kan sing putus asa jelas. Misalnya ono hari frustasi, hari kan nara diumumno kan kabeh berharap ternyata wis dibojone wong. Diwayo kaji sapa kan ya terus kaget. Wah, jebule wis bojone wong. Diwayo kaji sapa gak ono sing roh kan ya repot apa? Lah nek diumumno kan sing frustasi jelas napa? Terus sing dipisoi jelas sing tok jebule sing lanang welek kan karuan jelas sing marah jelas apa? Wah berarti cewek ayu tapi rontok mbek celek kok gelem kan lumayan ganti hiburan. Sementing ini napa? Jelas untuk sapa itu jelas. Nah itu jenenge mafhum. Maksudnya mafhum gini. Ketika diharuskan dua saksi, itu memang dua saksi. Apa semangatnya iklan. Nah, yang mesti saya model Imam Syafi'i, model Imam Malik. Imam Syafi'i itu lucu. Unik dalam bermadzhab. Saksi cukup dua, jenenge adnal i'lan. Tapi mendatangi walimatul ursi itu wajib. Karena ini penting, ketahuan Sri untuk sapa itu penting. Sing berharap yo ngerti wis putus asa, paham ya? Kena ape mangkel yo seneng, jebule bojone welek. Maksudnya bojone Sri welek kan ngerti kok. Wis mbok tuduh pelet, mbok mergo sugih sementing wis ngerti nak wae wong. Artinya apa? Ketika Sri gak diketahui milik orang itu memang bahaya. Bahayanya semua orang berharap. Kayak Rewangi Joko tua, krungu-krungu Sri anak loro diwayo kaji sopo kan yo kecewa betul kan. Nah, istilah ngerti bojone wong kan jelas dia putus asa. So ngalihkan perburuan, saya kan jelas doang. Soalnya putus asa untuk sih, bentuk rodo suga kan jelas. Terjadi kang ngestai kan apa? Jelas. Tapi itu tetap mafhum misalnya. Makanya setiap fikih debat itu pasti produk mafhum apa? Yang jelas Quran itu anti wala mutakhidhi. Kowe nak suga di duit ngendikane pangeran itu ya kamu silahkan nyari istri bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Sebagian dari fakna wala mutakhidhi akhdin. Jadi semangatnya Quran apa? Keluar dari status persembunyian. Nah, terus ada adna. Adnanya itu gimana? Lama ada yang bilang dua saksi, tapi mewajibkan walimatul ursi datang. Imam Malik gak penting dua saksi, sementing itu iklan. Semacam-macam lah. Tapi itu semuanya tetap produk mafhum, apa? Produk. Ya, jadi ada itu yang bab-bab nanti apa? Mulane cara kula memang ya boten cara kula ge cara semua ulama mesti bilang ahli tafsir itu mestinya ahli fikih atau ya paling enggak nak di wisuda itu takrib ngelotok muin ngelotok. Mesti ngelotok itu paham tenan ora kok ngelotok terus ora eling mboten maksudnya. Ya karena tadi kelihatan kalau kita misalnya saya dulu kan lebih nekuni fikih dulu. Kalau kalian Gus Zofur sering belajar i'anah bareng, asbah bareng. Sehingga ketika mengkaji tafsir itu memang lebih gampang karena fikihnya mateng. Misalnya iddah. Iddah itu ada yang iddah nggak bisa ditoleransi, ada iddah bawaan adat. Yang bawaan fikih baku kan satu. Masa di mana perempuan ini nggak boleh nikah karena masih apa? Iddah. Ya soalnya lagi masa di mana perempuan itu nggak boleh nikah karena iddah. Bisa iddah muthalaqah atau iddah wafat. Itu disepakati ulama definisi iddah itu apa? Masa di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Tapi ada turunan iddah yang mungkin hanya hukum adat. Misalnya hukum adat ini. Ketika perempuan iddah itu tidak boleh keluar dari rumahnya. Kata rumahnya itu adat. Karena umumnya orang itu di rumahnya. Jebule sing iddah rumah kontrakan. Nak gak keluar ra bayar. Kan itu gelem-gelem kudu metu. Kontrakan entek. Meskipun iddah. Atau di rumahnya suami. Ternyata suaminya kayak kangkang ya. Kira-kira ini kan yuk repot.
Bareng sing lanang mati terus diusir mertuane wis mantan mantu kan, tidak mantu tapi mantan. Apalagi sing lanang diduga mati ku akan diamuk malah mau mangkel mertuane gara-gara amu ibu anakku mati kan gitu kan dikeluarkan kan. Ya sudah nggak apa-apa nggak di rumahnya mertua itu bisa fleksibel masalah keluar nggak keluar itu. Tapi yang nggak bisa ditawar satu di masa iddah itu tidak boleh menikah. Artinya kita tahu mana yang nggak bisa diganggu gugat kayak masa iddah itu tidak boleh nikah, mana yang bisa dinego lah cara bahasa bisnis. Makanya masih ada fa'in kharasna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusinna bil ma'ruf. Sebagian ayat mim ma'ruf. Karena ini mau urusan tadi teknik apa? Urusan apa? Jadi, tapi kalau nggak boleh nikah ini mujma'alah karena itu mansus. Fil iddah itu jelas. Paham ya? Atas hukum itu turunannya tidak mesti sama dengan aslinya. Hukum yang aslinya ya adamu jawazin nikah atau adamu sihatin nikah fil iddah. Tapi nanti yang kayak produk apa? Adamul khurus min baitiha dan seterusnya itu masih bisa melihat kondisi. Saya itu pernah ditanya orang kerja di Malaysia jadi baby sister atau apa. Orangnya ya masih layak nikah lagi. Karena ini pertanyaan ini biasanya untuk janda cantik. Kalau yang putus asa elek itu idaning diwa itu gak menarik, gak jadi isu nasional kan gitu. Tanya suaminya meninggal, dia posisi kerja di Malaysia dan ada MOU gak boleh keluar ini itu. Nah, karena suaminya meninggal di Indonesia, dia datang ke Indonesia. Hasil satunya kan iddatul mutawaffa anha zawjuha, iddatul wafat lah. Beberapa kiai sarannya, semuanya nggak usah kembali ke Malaysia, iddah di rumah karena iddah itu harus di rumah. Dia soal saya tanya, Gus, saya kalau iddah di rumah itu kena denda zaman itu 100 juta karena MOU-nya harus tetap jadi pekerja, tidak boleh apa jeda. Ya yang kebetulan majikannya itu Cino, orang Muslim kan nggak ngerti kaidah. Ya kan nggak bisa bayangkan, wis janda ditinggal mati suaminya harus kena denda 100 juta. Masih potensi di pengadilan bisa dipenjara karena melanggar apa? MOU. Ya itu saya bilang nggak apa-apa iddah di Malaysia. Yang penting aturan yang mungkin bisa Anda lakukan harus Anda lakukan. Tapi yang nggak bisa ditawar itu satu. Yaitu nggak boleh nikah fil iddah. Itu yang nggak bisa ditawar itu satu. Nggak boleh nikah fil iddah. Terus kedua, filosofi nggak boleh keluar rumah itu kan dianggap kayak tabarujal jahiliyah. Wong masih umur nggak boleh nikah kok potensi diganggu lelaki atau tazayun lirijal. Corong Jawa engkek kemenyek. Wong karuan rong oleh nikah kok gitu wong lanang itu kan. Artinya gini, meskipun Anda sementara khurut ke Malaysia yang enggak disukai syariat itu adalah atazayun lirijal. Sementara Anda belum boleh apa? Nikah. Itu kan berarti kan ada filosofi enggak boleh keluar yang tetap bisa dilakukan andaikan perempuan ini keluar. Atau sebaliknya. Misalnya ada perempuan ahli medsos, dia di rumah di kamar. Tapi yang kirim-kiriman gambar bela laki lain kan bodoh ae. Tapi dia ngelahnya yang penting iddah tuh di rumah mbahmu lah bodoh di rumah tapi kelakuanmu ngono kan. Ya di sini pentingnya orang belajar ilatul hukmi ya, belajar jika perempuan sing iddah itu kok butuh teman jagungan atau dia harus punya urusan itu kan fala ba'sa bil khurus maka enggak apa-apa keluar. Mesti masih ada negonya karena ini hukum turunan yang enggak se ekstrim hukum dasar. Apa tadi ada Jawa Sunda Pak? Makanya kan sibuk. Jadi kalau kita nafsiri Quran misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra yang mesti mujmalah tarabbus itu artinya adamun nikah. Itu makna yang mujma' alaih. Terus ada turunan misalnya jangan keluar rumah, jangan tazayun, nganggo pepaes ini itu hukum-hukum turunan. Tapi tentu tidak sekuat yang apa? Yang pertama tadi. Apa adamun nikah. Ya, jadi itu namanya wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam. Jadi nanti kalau apa?
Terus terakhir kalau contohno masalah kiblat. Madhep Ka'bah itu wajib untuk sanya sholat. Madhep Ka'bah itu wajib. Kalau kita di dalam Masjid Haram ya Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh dari Ka'bah ya seputar masjid apa? Haram. Nah kalau menurut Ibnu Abbas, kalau jauh sekali kayak di Indonesia, pokoknya kira-kira aja kenceng Mekah lah, orang atau Afrika atau Mesir, tidak Ethiopia, tidak Rwanda, itu penting madem ngulon kira-kira kenceng apa? Mekah. Sampai sholat keliru madep Rwanda, Ethiopia, maksudnya wis kiblate keliru ngadepi wong ireng-ireng kan. Artinya gini, Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram itu lama bisa berdebat untuk konteks di dalam masjid. Tentu ayat itu enggak murodan, maksudnya masa di dalam masjid masih madhep masjid. Kalau dalam masjid ya madhep Ainul Ka'bah. Ya seperti urutan di fikih, kalau kita dalam masjid ya madhep Ainul. Kalau di luar masjid agak jauh ya madhep di masjid. Nah nanti kalau antar negara, antar benua, bisa saja kita ini kiblatnya mau kenceng tanah haram, bukan kenceng masjid haram. Ya, paham ya maksud. Nah, itu lama bisa berdebat. Akhirnya syatra itu dimaknain apa? Jihad. Pokoknya sementing itu cara Indonesia wis madhep ngulon. Rodok miring ngalor apa ora, itu urusan sing ahli-ahli miring niku. Kadang kan akeh salat ngono sing kenceng ngulon, ono sing rodok miring apa? Ngalor, kadang miringnya kenemenan kayak madhep laut. Nah, itu kan sudah produk mafhum. Saya ulang itu produk. Tapi ketika kita di Masjid Haram, tentu yang disepakati ada Ainul Ka'bah, apa? Mergo ya ketok elek ya, misalnya ini Ka'bah, kita di Masjid Haram di sini. Ka'bah ketok terus salate rodok miring ini kan ketok ekrot. Ketok mengo kan? Tapi nek rodok ado kan miring-miring sithik ora pati konangan kan koyo paham. Lah ya artinya gini, ketika ayatnya fawalli wajhaka syatrul itu tetap ulama ngerti. Maknanya Masjid Haram itu apa? Ya binisbat liman fil masjid ya Ainul Ka'bah. Binisbat orang yang kharijal masjid mungkin asal masjid. Tapi binisbat orang Indonesia yang beda benua apa? Itu kan berat. Ngepasno masjid antar negara loh apa? Nah mungkin masih mudah kalau asal tanah haram. Sama nanti lihat di tafsir Munir itu di Syekh Nawawi itu. Sampai Ibnu Abbas ngendikan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun liman fil ardi kulli. Jadi untuk ya karena tadi meskipun itu tentu rukhsah ya setelah sekarang ada jam dalil, ada GPS, terus di falak ada ilmu yaumarosdil apa? Kiblat. Di falak kan ada yaumarosdil apa? Kiblat. Jadi hari tertentu, jam tertentu itu matahari tepat di atas Ka'bah dan itu semua bayangan mengarah ke apa? Ka'bah. Itu jenis apa? Yauma Rosdil kiblat apa? Yauma Rosdil kiblat itu kan bisa makanya di saat itu kan orang terus dibenahin apa? Kiblat. Ya sama lagi ada saat tertentu yang matahari itu tepat di atas Ka'bah. Efeknya apa kalau matahari di atas Ka'bah? Semua bayangan berarti mengarah ke Ka'bah. Bayangan kan efek dari matahari natap benda kan. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah kan semua bayangan mengarah ke Ka'bah. Itu biasanya yang dipakai ahli-ahli falak untuk membenarkan apa? Arah apa? Kiblat. Tapi dulu zaman Mbah Maimun itu nggak suka kalau ada orang memaksakan persis tadi. Karena mulai dulu di fikih-fikih kita apa? Jihad apa? Jihad. Tidak harus ain yang jelimet. Sampai kayak kasus kemarin orang mau benar ini Ka'bah malah masjidnya api-api kencang, sofa miring. Nganti saking miringnya nganti begini kan. Sampai madep laut. Itu. Makanya ngerti lah itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ahkam yang mansuso sing apa jenis-jenis malayah tamil takwil itu jenis mansus apa? Terus selain itu mafhum. Kalau mafhum itu pasti potensi khilaf kayak tadi fatayamamu so'idan thayyibah. Kita kadung maknani so'idan itu turoban ya sudah kita tayammum harus pakai turab lahu hubar. Kalau sampean tanya kenapa ulama lain membolehkan bihajarin wasajarin yang tidak ada hubarnya?
Ya karena asli maknanya soidan sesuatu yang di atas dari kata su'ud, sesuatu yang di atas. Loh, bahwa turab di atas musma'aleh, apalagi lahubar musma'aleh. Makanya madhab Syafi'i itu sebenarnya lebih ke yang aman-aman saja. Pasti kita pakai turab itu Imam Malik ke darah nisa, Imam Syafi'i darah nisa. Tapi kalau kamu pakai hajar atau sajar, mungkin Imam Syafi'i darah ini tidak sah. Tapi tetap mungkin sah karena kata soidan itu yasmalu dalika memasukkan itu semua. Karena katanya apa? Soid sesuatu yang di atas. Itu jenenge mafhum. Maksudnya itu jenenge mafhum. Ya, jadi wahaduhu ilmun yubhatsu fi an ahwalil Qur'ani al-karimi min jihati nuzuli kamakihi aw madanihi wa nahwihi kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi. Alfad juga ya misalnya kita nekuni sab'ah itu kan kelihatan sekali ada perbedaan lafaz. Ya tadi saya berkali-kali nyontohkan gini. Imam Hasyim itu memang kadang aneh dalam cara baca. Ya ini tak contohnya sing terkenal, gue rapal Quran. Tak contohnya surat Bulhu sing mesti hafal. Ya. Contohnya juz 13 error, sak dosane error dosen. Dosen ulumul Quran mesti hafal Quran Pak? Apa enggak di sini? Enggak kan? Meresahkan. Orang menyesatkan tapi meresahkan. Meresahkan tuh sak trip lagi sudah menyesatkan. Ayo dosen setai, Gus Yofur doktor tafsir, bangun terkena ahli tafsir, terus dosennya hafal Quran mulang tafsir, termasuk keajaiban dunia. Salah. Imam Hasyim itu kadang unik. Beliau baca itu walam yakul lahu kufuwan ahad bilwawi. Padahal kalau wawi ini kan kesannya nakis wawi, ya kesannya itu nakis wawi. Nah perempuan itu harus yang untuk haknya wali ya, bukan harus masalah tidak sah. Berarti kan jelas kaf fa hamzah, apa kaf fa hamzah. Dan uniknya ulama semuanya sepakat maknanya kufuan meskipun dibaca kufan maknanya yang di walam yakun ahadun kufan lahu. Tidak ada seorang pun yang mengimbangi Allah, yang menyamai Allah. Ini cerita Al-Fat. Sanad kita ke Imam Hasyim bacanya kufuan, tapi maknanya tetap kufan. Begitu juga lafadz huzuan. Huzuan maknanya menghina. Kalau pakai wawu kesannya nakis wawi. Padahal tidak tetap mahmud. Maknanya ngenyak itu kan haza'a yahza'u hus'an. Menghina. Ya, makanya ada ayat Allahu yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Pakai hamzah. Ya. Orang kalau ngenyak orang lain jenis apa? Juga pakai apa? Hamzah. Tapi Imam Hasyim di masternya bacanya huzuan. Ya, Imam Hasyim bacanya di masternya huzuan. Kafa'a juga bacanya beliau kufuan. Tapi ulama lain baca kuf'an atau kufuan. Itu ada 3 qiraah kufuan, kuf'an, kufu. Alfatnya beda, tapi maknanya sama. Makanya kalau di ilmu tafsir kulibatil hamzatu wawan takhfifan. Hamzah diganti wawu hanya untuk unsur takfif. Lafadznya kesannya beda. Huzuan dengan huzan itu kayak beda. Kufuan dengan kufan kayak beda. Ini maknanya sama. Dan semuanya ulama maknanya tunggal. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dari kata apa? Walam yakun ahadun. Iku kufan iku madani. Madani lagu maring Allah. Lah uniknya Imam Hasyim kalau di fi'il itu tetap hamzahnya kelihatan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim apa? Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Di isim fa'ilnya juga pakai hamzah, mustahzi'un apa? Mustahzi. Tapi kalau masdarnya huzuan apa? Seperti ini pasti ulama lain akan baca huzuan. Karena memang mahmus lam, apa? Mahmus lam. Paham ya maksud? Nah itu mengkaji tafsir min khaisul alfat. Kita tahu lafat ini lafat produk asli. Berarti mahmuslam dibaca mahmuslam atau sudah takhfif apa? Takhfif. Itu juga misalnya kita baca di hamzah. Misalnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum apa? A'angdzartahum. Itu biasanya di tafsir-tafsir kan bitahqiqil hamzatain. Hamzahnya dibaca tahqiq berarti apa?
andarta a hamzahnya a istifham dibaca a tahqiq, hamzahnya wazan af'ala angdaro juga dibaca tahqiq. Berarti apa? Angdartahum napa? Angdartahum. Tapi sebagian ulama dan itu mayor besar jumlahnya itu biidghamil bil idgham. Karena ada dua hamzah yang harokatnya sama, ya ada dua hamzah yang harokatnya sama. Normalnya kan idgham. Coba amana aslu apa? Amana kan? Ya, amana asluhu amana ala wasni af'ala. Terus ubdilatil hamzah asaniyah alifan mergo wuqu' badal apa hamzah. Normalnya kan idgham. Makanya amana jadi apa? Amana. Makanya sebagian qiraah kayak angdartahum itu bil idgham berarti apa? Angdartahum apa? Angdartahum. Nah uniknya Imam Asim di luar fi'il itu bacanya idgham. Misalnya kayak Al-Ana yang tentang Fir'aun itu. Fir'aun itu pas tenggelam itu kan mau iman. Ya, Fir'aun pas tenggelam kan mau iman. Terus kata Allah, kata Jibril, Al-Ana waqad asaita apa? Al-Ana apa? Al-Ana itu dari kata Al-Ana apa? Jadi al-ana ing dalam saiki. Kalau ada hamzah istifham berarti menjadi apa? Al-ana apa? Al-ana dulu. Al-ana ono ta ing dalam saiki al-ana. Al-ana. Kok enak on Fir'aun kowe saiki iman. Padahal dhisik waqat asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu Imam Hasyim bacanya itu. Bacanya beliau? Itu berarti menjadi apa? Al-ana. Begitu juga di ayat muharramat yang bikinan. Yaitu di ayat ketika wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala wahil kadzib. Itu kemudian Allah ngeritik di sebagian ayat redaksinya itu Allahu adzina lakum napa? Allahu adzina dari kata Allahu napa? Ya, Allahu hamzah satu miliknya Allah, kemudian hamzah istifham. Berarti dari kata apa? Allahu napa? Allahu. Kemudian diidgham kan jadi apa? Allahu. Itu idghamnya tadi hamzahnya Allah ke hamzah istifham. Atau wali anda lah, soalnya gampangannya itu ya normalnya yang masih itu tetap hamzah apa? Istifham. Karena yang mudah dilempit di tengah kalimat itu kan hamzah wasal. Tapi yang jelas terus menjadi apa? Allahu napa? Allah. Ya itu jenenge mempelajari Quran min jihatil lafzi tapi punya akibat di makna. Gara-gara dibaca apa? Allahu. Ada kepastian ini ada hamzah istifham. Karena kalau Allah saja pasti enggak panjang apa? Kalau Allah saja pasti tidak panjang. Makanya kalau di mu'in ana wong muni Allah kesuwen, iku salate rasa. Cara mu'in ekstrim nih. Normalnya memang enggak sah. Normalnya ya. Karena kalau dibaca misalnya Anda takbir kok bilang gini, Allahu Akbar itu kan kayak pertanyaan, apa betul Allah itu Akbar? Itu kan kafir resmi itu. Nah, meskipun saya berpendapat sah karena diarani istifham, saya ngomong ra paham, itu kan repot aja. Wis diarani rasa karena itu istifham jebule saya ngomong ora paham. Ketika ditanya, Allahu Akbar maknanya apa? Allah Maha Besar, ngene ora paham. Tapi secara makna itu masalah ketika dimatkan itu kan punya akibat makna istifham kan. Makanya di mu'in itu tidak boleh memanjangkan a dalam Allahu Akbar karena itu punya akibat istifham. Kalau punya istifham kan fatal betul berarti maknanya apakah Allah itu maha besar. Tapi misalnya kayak yakin gak sah ternyata saya ngomong wong desa-desa kan ra niat ngono. Barani murtad ora roh maknane apa. Wong gelem salate lagi wingi kan wis akeh. Salat wingi langsung murtad kan sakit. Wong dekne salat uga dari murtad kok malah mbok hukumi. Lan kula anggere ketemu kiye desa sing tau ngaji muni rasah mesti kula muni sah. Yo sah ngawur. Tapi udah di istifham kok cara kowe sing ngomong ra niat istifham kok. Ya baru kayak goblok ku malah sah, kecuali ora goblok. Malah rasa. Ya nggih to nek dekne ra goblok ngerti itu istifham kan malah murtad asli. Karena amdan apa? Nah, baru kayak goblok kan malah aman. Ya aman tuh, sing ape nyalano goblok ku sapa? Orang terkuat di dunia iku wong goblok. Ora gak mikir napa? Mboten apa? Mboten mikir. Jajal kula misale mulang teng status ngamuk-ngamuk, mesti itu wong nyalano kula.
Gus Pak piye to karo wancas tek duamu. Jan ilmune ya sakmene iku diapakno meneh kan malah nyalano kula wong. Nek dibaro goblok iki disalahno. Wong sekolah ben pinter kok dibaro goblok. Intine iku wong kecenderungane iku bela sing goblok menungso ning donya iku mesti bela sing goblok. Kecuali Indonesia melarat, mesti wong nyalano presiden ta menterine. Karena masyarakat itu goblok. Mestinya kan ya malah salah, gak bekerja keras, nganggur pengeluaran banyak. Asalnya salahnya kan juga akeh. Wes melarat, dolanan pinjol. Sebenarnya salahnya masyarakat juga banyak. Tapi kan gak seru nyalano masyarakat gak seru. Sing seru bagi pengamat kan nyalano presiden kan keren, no? Nyalano presiden kan iso diundang seminar, nyalano masyarakat kan. Tapi Indonesia gelap tuh masyarakat kan juga ikut salah sebetulnya. Wis ngerti ra bakat dadi kiai sekolah setai kan ya repot. Wis sekolah ra sinau tenanan. Kan repot. Wis ngerti ra bakal untuk cahayu, maksa untuk cahayu kan Joko tua kan itu kan salah dhewe. Tapi tetep ae nak nyaran wong tuane, mari wong tuane gak biaya itu. Koyo kepenak nyaran wong liya kok jadi kepenak. Ya saya ulang lagi ya. Jadi di bab-bab Al-Fat itu ya ada yang punya akibat makna kayak tadi. Karena kita baca panjang misalnya Allahu azina lakum al-anawakot. Itu langsung orang tahu yang ngerti bahasa Arab pasti itu ada asal usulnya ada istifhamnya. Ada apa? Istifham. Nah, itu artinya gini, nggak bisa orang neliti tafsir kemudian dia tidak menguasai lughat, tidak menguasai kaifiyatul qiraah. Itu jenis ada kasanatihi wa adaihi, napa kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam wa ghairi. Terus wa mauduhu tai sasaran ilmu tafsir kalamu wa azza wa jalla minal haisiyah al-mazkurah. Ya, tentu sasaran kajian ini adalah kalamu wa minal haisiyah al-mazkurah. Yang kita kaji ya tentu cara meneliti hukumnya, meneliti adanya. Orang kaya kiai ahli hikmah kasihate wah parah no. Waqiah nekakno dhuwit. Surat Ra'd nyempet wong mati. Itu ndak gitu. Maksudnya itu ndak ulumul Quran, klenek iku jenenge apa? Ya klenek sakake surat Waqiah. Surat koyo Quran matre kan Waqiah nekakno dhuwit. Nak Ra'd itu mari apa? Wong mati ra mati-mati diwacana surat surat Yusuf mari anake ganteng jute do elek. Kulo nu cara kulo nu ora sakake Quran itu. Quran koyo jimat to. Kulo adu binas ngono lak gerduwo nu piye kok sak ngono rak santet. Kulo ora pati cocok. Maksudnya mungkin ana hikmahnya. Misalnya Waqiah nekakno dhuwit tapi engko nek dibantah Cina ora tau maca Waqiah ayu sugih kan yo repot. Pengusaha-pengusaha Jakarta ora tau maca Waqiah yo. Ya artinya gini ya, kalau gak percaya hikmah Waqiah itu di duit, tapi ya biasa wae. Yang paling pokok itu Quran turun itu hudal linnas napa? Hudal itu sing mujma'al ya. Soalnya kalau duit orang itu buatan kalau tekuni lah, maksudnya rik napa? Terus ono kasihate lah. Ya, jadi neliti Quran itu minal haisiyah al-mazkurah ya kita teliti makki. Lah neliti makki itu gunanya apa? Setidaknya kalau ada info itu mansuh itu kita tidak janggal karena statusnya apa? Makki. Ya misalnya gini, ya contoh paling gampang. Setanggap gue paham Quran, wapal ora jelas. Kalau ajane pe husnudzon sampean apal, tapi roh raine ku gak meyakinkan. Kalau nu ngerti lah, raine wong apal Quran, ora nu ngerti, Pak. Beda ngapal Quran nure beda, ora gelap ngene iki. Mboten kenyak niki. Mun suul yakin nih, mun mboten suudzon tapi suul yakin. Hakul yakin. Terus apal tapi bulat tuh ya ketara nure. Apal ra paham ya pokoknya beda. Paling gelap ya ora apal ra paham wis paling gelap nih. Paling gelap. Misalnya begini ya. Kalau kita tahu itu makkiyah, pasti ketika suatu saat kita ngaji terus itu mansukhoh itu kayak enteng saja. Karena periode awal tentu manhajnya itu ndak tegas, ndak keras. Yang maknanya itu sudah periode akhir, berarti sudah ideal. Ya, sudah apa? Ideal. Dulu kan kita tahu periode Makkiyah itu kan Allah hanya nata akidah. Akidah supaya orang tuh mentuhankan Allah, yang Esa, yang Jalla wa'ala, terus nafyul adat. Tujuannya itu menolak lata uzza Tuhan, menolak makhluk jadi apa?
Tuhan. Itu pokoknya ayat-ayat Makkiyah itu menolak keras makhluk itu menjadi apa? Tuhan. Entah itu Latan, entah Uzza, entah Hubal, apalah. Sehingga uniknya ketika periode Makkiyah itu ada ayat ini. Tapi Makkiyah loh, awas nak buat lakon nih. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Besin, sakaron itu besin. Kamu ingatkan nikmat Allah ketika Allah bikin samaratin nakhil, Allah bikin buah-buahan nakhil dari kurma, wal a'nab dari anggur. Iku tattakhiduna minhu sakaron. Lumayan cong kok iso ngeflash sithik-sithik. Itu kan sakaron itu ngeflash. Dan itu cerita sahabat gitu. Ada sahabat mau ngimami malah ngeflay dulu kan. Akhirnya kuliah jual kafirun nak butuh mata butuh nih pokoknya karu-karuan. Orang-orang kafir sama menyembah yang kamu sembah lah itu diuntali. Jadi orang lah butuh mata butuhan be butuh mata wow kasus kan dari. Karena ya sakar apa? Itu pernah ada ayat yang dulu itu belum mansukha itu wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron besin. Maknanya apa? Mabuk. Itu pasti makkiyah dan potensi mansukha dan ternyata nantinya ini yang jenis ini itu ya mansukha betul. Ya jadi mengetahui makki itu pentingnya apa? Kita nanti ngerti potensi ya, tentu tidak semuanya ya, potensi mansukh dan nanti kita lihat ternyata betul-betul mansukh. Ya setelah Madaniyah ya yang kayak tadi misalnya innamal khamru wal maisiru ansab risum min amalis syaitan. Itu sudah jelas, enggak boleh ngefly lagi. Yang dhisik ngefly itu penting. Jadi sahabat itu protes mbek Nabi. Wong kafir itu nak perang ngefly kendele ra karuan. Sahabat waras kan wedi. Akhirnya rodok ngefly pas sampean niku ngefly padha kendele padha ora pati paham ya kan jenenge. Bariku ngimami sak budu mata budun bener karu-karuan. Ayat disebut wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wariskon hasana. Itu pasti makkiyah. Ya banyak lah periode. Ya sama misalnya di ayatul ahkam pernah ada iddatul mutafa'an hazaujiwa itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Jadi pernah ada iddah itu sampai apa? Setahun. Terus dinasa mbek ya tarabbas nabi anfusina arba'at asyuri wa asyur. Jadi sama-sama potensinya makkiyah itu di nasah Madaniyah. Tapi Madaniyah ula nanti Madaniyah juga ada Madaniyah ula misalnya awal Nabi di Madinah. Ada Madaniyah wusta mungkin pertengahan Nabi di Madinah, ada Madaniyah yang paling akhir. Nah, tentu Madaniyah paling akhir ini yang potensi paling dijaya karena apa? Potensi nasikhah tapi enggak mungkin mansukhoh. Ya yang Madaniyah benar-benar pas apa? Akhir. Nah itu gunanya ngerti apa? Kamakihi au madanihi wa nahwihi kasanati wa adai wa alfati. Terus wa maudhu'uhu jelas ketika kita ngerti makkiyah itu jana tadi. Potensi mansukhoh itu tinggi. Meskipun tentu tidak semuanya, tapi potensi mansukhoh itu tinggi. Ya kayak tadi misalnya wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Bisin sakaron itu ngefly. Nah, tentu itu enggak secara ahkam itu sudah mansukh. Kasanati wa adai wa alfati. Terus wa maudhu'uhu kalam azza minal khaisiyati al-madhkurat. Wa faidatuhu iku at-tawassulu iku gawe tumeka ila fahmi ma'anil Qur'an. Terus wa faidatuhu wal amalu bima fihi ba'dal fahmi. Ya tentu kita bisa mengamalkan itu bima fihi ba'dal fahmi. Jadi faedahnya ilmu tafsir kita ngerti Quran dan faham. Setelah faham urutannya tentu ngamal. Mun bahasa mertuana. Kula wonten urusan. Numpun.